Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis marfu, hadis mauquf dan hadis maqtu'. Baiklah, kita baca kitab Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis karangan Dr. Nuruddin Itter pada halaman 325. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul marfu', hadis marfu'. Al-hadithul marfu' huwa ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Hadis marfu' adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus, baik itu berupa perkataan, qaul, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau ketetapan, au wasfin atau sifat. Hadza huwa al-mashhur fi ta'rif al-marfu' wa yadkhulu fihi al-muttasil wal-munqati' wa minhu as-sahih wal-hasan والضعيف والموضوع بحسب استيفائه شروط المقبول شروط القبول أو اختلالها فيه. Definisi ini adalah definisi yang masyhur pada definisi hadis marfu, dan masuk kepada kategori hadis marfu ini baik itu muttasil, hadis yang bersambung, al-munqati ataupun hadis yang munqati. Dan juga bisa masuk kepada hadis marfu ini baik itu hadis sahih ataupun hadis hasan ataupun hadis dhaif, dan juga hadis maudhu'. Bihasabi istifai syurutul qabul, tergantung kepada pemenuhannya terhadap pensyaratan hadis-hadis yang bisa diterima atau ikhtilaliha fihi atau tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut. Qala Ibnu Salah, berkata Ibnu Salah, wa man ja'ala min ahli al-hadis al-marfu'a fi muqabalatil mursal faqad uniya bil marfu' al-muttasil. Berkata Ibnu Salah, wa man ja'ala min ahlil hadis al-marfu' fi mawatil mursal, barang siapa yang menjadikan dari golongan ahli hadis kepada hadis marfu' itu sebagai muqabalah atau perbandingan lawan dari hadis mursal, faqad uniya bil marfu' al-muttasil, maka dia telah faqad ana bil marfu'il muttasil, dia telah memenuhi kepada hadis marfu' yang muttasil, yang bersambung, ya. Jadi pada bab hadis marfu', hadis mauquf dan hadis maqtu' ini yang kita pelajari adalah bagaimana hadis itu disandarkan. Apakah disandarkan kepada Nabi, apakah hanya sampai kepada sahabat atau kepada tabi'in. Kalau yang semua hadis yang itu disandarkan kepada Nabi, maka itu dinamai dengan hadis yang marfu. Tetapi tadi diberi catatan, bisa masuk ke golongan hadis marfu ini macam-macam hadis, baik itu sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu', ya. Tetapi tentunya untuk bisa diterima tentunya harus memenuhi persyaratan hadis-hadis yang bisa diterima itu. Jadi marfu' di sini artinya hanya dilihat dari sisi penyandarannya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin, kalau hadis tersebut disandarkan kepada Allah, maka disebut hadis qudsi. Kalau hadis ini penyandarannya sampai kepada Rasulullah, baik itu qaul, fi'al, takrir ataupun sifat, itu dinamakan dengan hadis marfu'. Kemudian hadis mauquf.
al-mauquf wa huwa ma udhifa ila sahabah ridwanullahu alaihim wa lam yatajawaz bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat ridwanullahu alaihim wa lam yatajawaz, tetapi tidak sampai hadis tersebut ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumiya mauqufan li'annahu waqafa bihi inda sahabi walam yartafi ila nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan hadis mauquf itu dengan mauquf karena dia terhenti di tabaqah sahabat, tidak sampai, tidak naik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Salah wal ulama. Ibnu Salah dan ulama berkata, ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير موصول على حسب ما عرفه مثله في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berkata Ibnu Salah dan ulama, Summa kemudian inna minhu, semuanya dari hadis mauquf itu ma yattasilul isnad, sebenarnya ada yang bersambung sanadnya fihi ila sahabi, yang bersambung sahabatnya kepada sahabi, fa yakunu minal mauqufil mausul, maka apabila sanad itu bersambung kepada sahabat maka dinamakan al mauquf al mausul, istilahnya al mauquf al mausul. Wa minhu ma la yattasil isnaduhu fa yakunu minal mauquf ghairul mausul, ada yang tidak sampai sanadnya maka dinamakan al mauquf ghairul mausul ala ma hasabi ma arafahu mithluhu fil marfu' ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tergantung dengan definisi seumpamanya dalam hadis marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Salah di sini menggambarkan ada dua istilah ya, ada istilah mauquf mausul bagi hadis mauquf yang sampai kepada sahabat, tetapi ada yang al-mauquf ghairu mausul. وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، يعني إذا قيل حديث موقوف أو وقفه فلان. Wa ma dzakarnahu, dan apa yang kami sebut min takhsisihi, dari pengkhususan tersebut bis sahabi, dengan sahabat, fadzalika, maka hal tersebut idza dzakara al mauquf, apabila disebutkan mauquf itu, idza dzukira al mauquf mutlaqan, secara mutlak, jadi disebutkan mauquf begitu. Yakni jelasnya idza qila, apabila dikatakan haditsun mauqufun, hadis mauquf, au waqafahu fulanun, atau mewakufkan fulanun, siapa fulan. Jadi kalau itu ditakhsis hanya dengan perkataan itu, maka maknanya sudah seperti kita sebutkan tadi, yaitu hadis yang hanya disandarkan kepada sahabat ridwanullahu taala alaihim. وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا. وبعض العلماء يطلقون على الموقوف اسم الأثر. وقد يستعمل مقيدا, atau hadis mauquf itu digunakan muqayyadan, secara muqayyad, tertentu, fi ghairi sahabi, pada golongan selain sahabat, fayuqal, maka dikatakan hadisun kada wa kada waqafahu fulan ala ata, hadis ini dan ini dimauqufkan fulan, si fulan, kepada ata, au ala taus, atau kepada taus, au nahwi hada, atau seumpama ini. Nah, jadi kalau yang dimutlakkan itu ada sambungannya. Kalau tadi yang secara mutlak disebutkan hadisun mauquf atau waqafahu fulan, itu aja. Kalau yang ini yang muqayyad disebutkan nama yang dimauqufkan tersebut, waqafahu fulan ala ata, atau ala taus, kepada taus atau kepada ata, nama ya, nama seorang sahabat atau tabi'in ya. Wa ba'dul ulama yutlaquna al-mafhum, sebagian ulama menggunakan mauquf ini untuk istilah dengan athar, sebagaimana yang kita pelajari kemarin ya.
ulama Khurasan ya menamakan hadis mauquf itu dengan athar. Kemudian berikutnya hadis maqtu ya. Hadis marfu sudah kita pahami ya. Kalau dia sampai kepada Rasulullah maka disebut marfu, kalau hanya sampai kepada sahabat namanya maqtu. Dan juga tergantung apa tadi disebutkan istilahnya muqayyad, ada yang mutlak. Berikutnya al-maqtu. Al-maqtu huwa ma udhifa ila tabi'i wa yuqalu fi jam'ihi al-maqati wal maqati'. Hadis maqtu adalah yang disandarkan kepada tabi'in dan disebutkan pada jamaknya dengan maqati dengan ta tanpa ya, langsung maqati gitu. Al maqati, kemudian al maqati, ta ya ain, ada panjang di sebelum ainnya. Wa hadha ghairul munqati al ati wa hadha an-naw' kasairil anwa' ats-tsalatsah as-sabiqah yanqasim ila sahih wa hasan wa dhaif wa ila kafatil aqsam al atiyah fi abhasil kitab. Wa hadza ghairul munqati al-ati. Dan ini bukan termasuk munqati yang akan datang penjelasannya. Kemudian penjelasan tentang footnote nomor 2 itu bi raqmi 62 halaman 369 sampai 367 sampai 369. Wa qala Ibnu Shalah wa qad wajadtu at-ta'bir bil maqtu' anil munqati' ghairul mawsul fi kalamil Imam Syafi'i wa Ibnu Qasim at-Tabrani wa ghairihima. Aku telah mendapatkan takbir ya. Wajadtu takbir, aku mendapatkan penjelasan bil maqtu' dengan hadis maqtu' anil munqati' dari tentang hadis munqati' ghairul mawsul yang tidak tersambung fi kalamil Imam Syafi'i dalam perkataannya Imam Syafi'i wa Abil Qasim at-Tabrani dan Abil Qasim at-Tabrani wa ghairihima dan keduanya. Jadi penjelasan tentang hadis munqati ini dijelaskan nanti di halaman 367 dan 300 sampai 367 sampai 369. Wa hadha an-naw'u kasairil anwa'i tsalatsah as-sabiqah yang qasim sahih, hasan wa dhaif. Dan hadis maqtu ini sebagaimana dua macam yang lain ya, itu juga terbagi kepada hadis sahih, hasan dan dhaif, dan juga terbagi pada seluruh jenis daripada pembagian-pembagian dalam pembahasan kitab. Wa min masadiril hadisil mawqu' wal mawquf wal maqtu' al musannafat ki annaha tajma'u kullama warada fil bab. ومن أهمها مصنف عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني المتوفى 211 Hijriah wa musannaf Abi Bakar bin Abi Syaibah yang meninggal 235 Hijriah. Dan dari sumber-sumber ya hadis mauquf dan hadis maqtu, beberapa kitab diantaranya ada yang penting adalah karangan Abdul Razak bin Hammam As-San'ani yang meninggal 211 Hijriah dan karangan daripada Abi Bakar bin Abi Syaibah meninggal 235 Hijriah. وكذلك كتب التفسير بالمأثور كتفسير ابن جرير الطبري لأنها تعني بأقوال الصحابة والتابعين في تفسير الآيات الكريمة. Dan juga kita juga melihat pada karangan yang berupa kitab tafsir bil ma'thur ya, tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketafsiri Ibnu Jarir At-Tabari seperti tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari meninggal 310 Hijriah. Li'annaha ta'ni bi aqwalis sahabah, karena dia memperhitungkan atau memasukkan qaul-qaulnya sahabat tabi'in dan tabi'in fi tafsiril ayatil karimah, dalam menafsirkan ayat-ayat yang karimah yang mulia. Kemudian yang terakhir kita bahas sedikit tentang masail tata'allaqu bil mawquf wal maktub. Apa sebenarnya
masalah yang terdapat pada penjelasan tentang hadis marfu, mauquf dan maqtu. Al-mas'alah al-ula ikhtalafa al-ulama fil ihtijaj bima thabata 'anis sahabah minal mawqufat fi itsbatil ahkam asy-syari'iyyah. Ulama telah berbeda pendapat dalam berihtijaj, mengambil hujjah dengan hadis-hadis yang ditetapkan oleh para sahabat yang dinamakan hadis mauquf tersebut dengan dalam pengambilan hukum-hukum syariah. Boleh tidak berhujjah dengan hadis mauquf, di mana hadis tersebut hanya sampai kepada sahabat. فذهب الرازي من الحنفية وفخر الإسلام والسرخسي والمتأخرون منهم ومالك وأحمد في إحدى روايته إلى أنه حجة. Maka berkata Imam Ar-Razi dari golongan madhab Hanafiyah dan Fakhrul Islam As-Sarkhasi wal mutaakhirun dan ulama mutaakhirun, diantaranya siapa? Malik, Ahmad. Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya dia mengatakan semuanya tersebut, para tokoh tersebut mengatakan dia adalah hujjah. Hadis mauquf adalah hujjah. Lima anna halas sahabah kana al-amal bis sunnah wa tabligh syariah. Karena keadaannya para sahabat itu adalah mengamalkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW wa tabligh syariah, dan menyampaikan syariat. Jadi sahabat dalam hal-hal agama itu tidak mungkin berijtihad kecuali mereka mendapatkan hal tersebut dari Rasulullah SAW. Maka apa yang dikatakan sahabat itu kemungkinan besar adalah mendengar dari Rasulullah SAW. Maka hadis mauquf di sini bisa dijadikan hujjah. Wa dhahaba ba'dul Hanafiyah wa Syafi'i ila annahu laisa bihujjah lihtimali an yakuna min ijtihadis sahabil khas. Maka sebagian golongan Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya dia adalah bukan hujjah karena memungkinkan ada ihtimal bisa saja itu adalah ijtihad para sahabat secara khusus. Au ayyakuna sam'uhu min ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa saja para sahabat mendengar hal tersebut dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada footnote di sana, kita baca. Itu dalam kitab At-Taqrir wa Tahrir, kemudian kitab Ar-Risalah. Jadi memang ada ikhtilaf ulama tentang kehujjahan dengan hadis mauquf ini. Ada yang mengatakan dia adalah hujjah karena para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak akan berijtihad dalam hal-hal agama kecuali mereka hanya mendengar dari Rasulullah SAW. Sedangkan kelompok yang lain mengatakan bisa saja para sahabat berijtihad ataupun mendengar dari selain mereka, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan kita tentang hadis marfu, mauquf dan maqtu. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.